ya akhirnya setelah kita pembelajaran daring minggu ini kita punya kesempatan untuk tatap muka ya melalui daring. Berdoa mulai. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siti Hairunisa, Hadir, Bu. Neni Afifah, pernah tidak kalian merasakan gempa bumi? Pernah. Kemarin. Gempa bumi berapa kali? 2 kali. Itu salah satu peristiwa apa ya Mbak ya? Fenomena. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menerapkan sebuah teks yang ada kaitannya dengan yang pertama adalah bencana alam. Yang kedua adalah fenomena sosial. Fenomena sosial itu misalkan kemiskinan. Mulai untuk pembelajaran, saya akan membagikan SKBD ke kelompok kalian. Ini nanti kalian isi kelompok ya. Simak. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gerakan tersebut tidak semua kita rasakan. Gerakan yang dirasakan oleh petani tersebut dapat berupa gesekan atau tabrakan. Tidak semua gesekan yang ditimbulkan dapat kita rasakan karena kekuatannya lemah. Dan apabila kekuatannya kuat, maka kita akan merasakan goncangan yang disebabkan oleh gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada 2. Yang pertama ada gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. KD yang akan disampaikan pada hari ini, pertemuan ini, pertama KD 3.4 menelaah struktur unsur kebahasaan teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, 4.4 itu adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menelaah struktur teks secara tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menelaah kebahasaan teks eksplanasi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat merangkum teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah, pokok isi, referensi, dan pengetahuan serta urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. Ini nanti tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, namanya siapa ya? Nisa. Nisa. Kak Nisa gimana? Teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Luar biasa, bisa. Jadi tadi Kak Nisa itu menjawab pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ini ya. Berikutnya, setelah kita tahu eksplanasi,
eksplanasi itu seperti apa? Nah, yang pertama, saya mau seperti apa? Ambil gimana Kak? Ciri-ciri eksplanasi yang pertama bersifat informatif. Bersifat informatif, kemudian berdasarkan fakta dan fenomena yang bersifat keilmuan. Yang pertama ini bersifat informatif, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga fenomena ini bersifat keilmuan. Saya Bu. Yang benar. Gimana Mbak Dian? Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama Pernyataan umum. kemudian Yang kedua urutan sebab akibat. ya, terus Yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Nah, di ketiga ini ada teks eksplanasi. Ya, ada pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat dari Mbak Vina. Gimana Mbak Aida kebahasaan teks eksplanasi? Kebahasaan teks eksplanasi Ada 4. Yang pertama konjungsi kausalitas. konjungsi kausalitas, Yang kedua konjungsi kronologis atau temporal. konjungsi kronologis atau temporal, kemudian Yang ketiga kata teknis atau istilah teknis. kata teknis atau istilah teknis, kemudian yang keempat Kata benda jenis fenomena. kata benda jenis fenomena. Tepuk tangan. Ya, kronologis atau konjungsi temporal. Berikutnya ini bagian yang ketiga, kata teknis atau istilah teknis. Ada istilah yang berhubungan dengan teknis. Tadi sudah menemukan ya, ada istilah-istilah yang ada di video yang ditayangkan sebelum kita ke materi. Ada ya? Ada tidak? Ada. Nah, itu adalah istilah. Dan yang terakhir, ini kaidah bahasaan yang terakhir, ada kata benda jenis fenomena, ya. Temukan juga tadi pada video pembelajaran sebelum materi kita mulai, ya. Yang pertama membaca keseluruhan teks. Kemudian Yang kedua mencari gagasan utama. kemudian Yang ketiga membuat kerangka teks. kemudian Merevisi sesuai EYD. merevisi sesuai tepat sekali teman-teman. Nah, selanjutnya mari berdiskusi dengan kelompok dan mengerjakan LKPD-nya. Tadi kan saya sudah membagikan LKPD-nya ya ke kelompok kalian. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, ketuanya Mbak Nova. Kemudian kelompok 2, ketuanya Mbak Afifah. Kemudian kelompok 3 Mbak Vina. Nah, ini kelompoknya juga yang kemarin daring ya. Silahkan kalian dengan kelompoknya mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 3. Sampai munculnya bulan kembali hingga putus seperti sedia kala. Ya, sebenarnya coba simak jawaban kalian. Sama tidak dengan jawaban kelompok 1? Sama tidak? Yang kebahasaan teks eksplanasi ya dari kelompok 2. Ketuanya? Ya, silakan Mbak. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Simak ya. Ada 4 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama konjungsi kausalitas. Kutipan dalam teksnya adalah sehingga gerhana bulan merupakan satu peristiwa yang terjadi. Yang keempat kata benda jenis fenomena. Bayangan hitam, bayangan bumi. Ya, coba kelompok 1 jawabannya sama tidak dengan kelompok 2? Sama. Kelompok 3? Sama. Walaupun salah sedikit ya. Nah, jadi yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari kelompok 1. Tepuk tangan. Namanya Mbak Nova. Gimana Mbak Nova? Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba mendengarkan semua, kita fokus dulu ya. Kesimpulan dari materi teks eksplanasi hari ini, pengertiannya teks yang berisi tentang proses memakai dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan,
sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Ya, Ciri-cirinya, yang pertama bersifat informatif, yang kedua berdasarkan fakta, yang ketiga fenomena yang bersifat keilmuan. Strukturnya, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Kaidah pembahasannya, terdapat kondisi kausalitas, terdapat kondisi kronologis, kata teknis atau istilah teknis, langkah merangkum. rangkumnya ya. Yang pertama membaca keseluruhan teks, Ya, yang kedua mencari gagasan utama, ya. yang ketiga membuat perangkat teks, yang terakhir merevisi sesuai NIB. Merevisi sesuai ini itu akhir kalian yang punya cita-cita, semangat, ya, semangat belajar walaupun di tengah pandemi ya, ingat kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kalian luar biasa. Ibarat protokol kalau mau belajar itu dari rumah jangan kosong. Ya, harus diisi dulu setengah. Nanti setengahnya lagi kita belajar bersama-sama di sekolah. Barulah kamu nanti botolnya terisi penuh dan jadilah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Cita-cita kalian tercapai semua. Amin. Dan pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Silakan saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa penutup kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa 5 kali.